Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam renungan Gemah hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setia Tuhan yang begitu limpah dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami akan bersama-sama mau membaca sebagian daripada firman-Mu dan kami mau merenungkannya. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, sehingga setiap kali kami merenungkan firman-Mu, kami semakin diteguhkan, kami semakin dikuatkan, kami semakin diberikan penghiburan untuk menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan firman. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur bersama-sama. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang terambil di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai yang ke-21. Mari kita membaca bagian ini bersama-sama. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca di dalam bagian 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17 sampai 21 tadi, maka di sini mengindikasikan bahwa menjadi seorang Kristen bukanlah hanya sekedar kita memeluk menjadi agama Kristen. Namun ketika kita menjadi orang Kristen yang sejati, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang telah dilahirkan kembali melalui dan oleh Roh Kudus, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Maka dengan demikian kita telah menjadi ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus, seperti apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-17 tadi. Nah, kelahiran baru atau lahir baru menjadi anak-anak Allah ini hanya bisa dan terjadi karena semata-mata kasih karunia Allah yang telah Dia berikan melalui Yesus Kristus kepada kita, yang menjadi jalan pendamaian bagi kita dengan Allah Bapa. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah manusia yang hidup di dalam kehidupan kita yang lama, yang penuh dengan kebobrokan, kebohongan, segala tindak tanduk kita yang penuh dengan kejahatan, dan kita selalu melawan Allah dan menjadi musuh Allah. Maka sudah seharusnya kita boleh berdamai dengan Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah justru telah menyediakan satu jalan bagi kita untuk kembali kepada Bapa, yaitu hanya melalui Yesus Kristus yang telah mati untuk kita yang berdosa. Dia yang tidak berdosa telah memikul dosa-dosa kita dan menanggung semua hukuman dosa yang seharusnya kitalah yang menanggung semuanya itu. Tetapi Yesus Kristus telah menanggung semuanya itu di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Seperti ayat yang 21 yang sudah Paulus katakan. Dia telah menjadi jalan pendamaian dan keselamatan untuk kita semua. Seperti di dalam Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memahami akan hal ini, bahwa betapa pentingnya mengenai kelahiran baru,
Maka di sini kita tahu tentang berita keselamatan, berita kabar baik di dalam Yesus Kristus yang telah diberitakan oleh para rasul kepada kita di dalam Alkitab. Sehingga berita atau kabar baik ini yang telah sampai kepada kita, ini adalah sebuah seruan dan panggilan untuk kita bertobat. Di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Ini adalah satu seruan yang sangat penting dan harus kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Perhatikanlah bahwa yang Allah inginkan adalah agar kita bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Maka kita pasti akan diperdamaikan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyebut diri kita sebagai seorang Kristen, hanya karena kita memeluk agama Kristen, atau karena kita rajin pergi beribadah ke gereja setiap minggunya, maka sesungguhnya belum tentu kita adalah seorang Kristen yang sejati. Tanpa kesungguhan kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, maka kemungkinan besar kita hanyalah seorang Kristen KTP. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang sejati haruslah menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus yang sejati harus dimulai dengan satu pertobatan yang sungguh-sungguh, kelahiran baru, dan kita boleh mempercayai Kristus yang telah memikul dosa-dosa manusia, yang telah memikul semua dosa-dosa kita. Alkitab memanggil kita untuk memberi diri kita diperdamaikan dengan Allah, dan kita akan mendapatkan pengampunan dosa. Nah, pertanyaannya adalah, mari kita bersama-sama mengevaluasi diri kita. Bagaimana dengan kehidupan kita bersama dengan firman Allah? Apakah kita mau menjalankan hidup kita diperdamaikan dengan Allah? Apakah kita adalah orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh mau bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Atau kita adalah orang-orang yang mengaku percaya, tetapi seluruh hidup kita adalah hidup yang masih terus-menerus memegang akan dosa, terus-menerus masih terikat dengan dosa, terus-menerus masih menyukai akan dosa, dan kita tidak berani untuk melepaskan akan dosa yang menjadi satu keinginan kita, hasrat kita, hobi kita untuk terus-menerus melakukan dosa. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, Paulus mengingatkan kepada kita, berilah dirimu didamaikan oleh Allah. Nah, kiranya firman Tuhan pada hari ini sekali lagi boleh mengajak kita sekalian untuk sungguh-sungguh mengevaluasi diri kita. Apakah kita adalah seorang Kristen yang sejati, yang percaya dengan satu pertobatan, lahir baru, dan kita boleh percaya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya secara pribadi? Atau kita membiarkan diri kita mengaku sebagai orang Kristen, tetapi kita masih terus hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam kehidupan yang lama. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, sekali lagi terus-menerus boleh mengobarkan, mempertobatkan kita kembali kepada Dia, Yesus Kristus, satu-satunya jalan pendamaian bagi kita kepada Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Sekali lagi firman-Mu boleh mengingatkan kami. Siapakah kami ya Tuhan jikalau kami boleh menerima kasih karunia daripada Allah Bapa yang begitu besar, yaitu melalui Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, mati disalibkan untuk menanggung dosa-dosa kami, yang seharusnya kamilah yang patut menerima hukuman dosa itu. Tetapi kami bersyukur ketika kami percaya, kami bertobat, kami menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Maka disitulah kami mendapatkan pendamaian kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang begitu limpah kepada kami. Semuanya semata-mata karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Berikan kepada kami ya Tuhan iman yang teguh,
Berikan kepada kami sebagai seorang Kristen yang sejati, sehingga hidup kami menanggalkan manusia lama kami, dan kami hidup mengenakan manusia yang baru di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami, inilah hidup di mana kami selalu beserta dan berjalan bersama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.